Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Nampak kelihatan lesu, leluh dan jenuh yang seketika dengan jarak makanan, minuman yang kita berikan kepada jasmani kita masing-masing itu tertangguhkan dari waktu ke waktu dan juga daripada masa ke semasa, akan kelihatan cerdas dan juga bertenaga. Dan kalau pada waktu di pagi hari kita dengan sarapan pagi, di siang hari kita dengan makan siang, dan di malam hari kita dengan nasi goreng atau juga dengan nasi mandi, biryani, bukhari, dan juga dengan jenis-jenis masakan yang seumpamanya. Tapi seketika ada jarak waktu yang memisah antara waktu kita makan dengan makan, maka pada seketika itulah yang nampak kelihatan kita lesu, leluh, letih, kurang semangat, tidak bertenaga. Buktinya, yang seketika dengan sarapan pagi kita kedepankan, yang dengan makan siangnya kita kebelakangkan, itu pada waktu kita berpuasa. Jadi biasanya kita sarapan pagi pada pukul 6, pada pukul 7 dengan nasi belaurnya, dengan nasi dagang dan juga dengan nasi kerapunya sebagai orang Kelantan. Sementara dengan nasi dagang kerabu tambah dengan satu biji taman barangkali itu kita makan pada pukul 4.30 atau pada pukul 5 dengan sahur. Sedangkan dengan makan siang yang biasanya selepas salat zuhur pada pukul 2-an, itu kita tangguhkan kepada selepas adzan maghrib. Maka seketika itu nampak kelihatan badan kita lesu, leluh, letih, tidak bertenaga. Tapi begitu masuk makanan minuman, matikan handphone. Begitu masuk makanan dan minuman, jam 12, begitu masuk makanan dan minuman ke dalam perut kita, Masya Allah, tabarakallah, tenaga kita semakin boleh, kekuatan kita semakin meyakinkan, yang sehingga dengan kita boleh bersimbang semangat, gerak dengan semangat, nampak kelihatan ceria. Leluh, jenuh, letih, capek tadi itu sudah kita nampak kelihatan. Kenapa? Dengan makanan yang masuk dan dengan minuman yang sudah membasahi tenggorokan dan juga dengan dada kita. Alhamdulillah, dengan bubur lambuknya, bubur kanji, dengan bubur lambuknya, atau juga dengan bukaan dengan jenis-jenis makanan yang dimakan, bukan puasa dengan jenis-jenis makanan. Kemudian kita sambung balik selepas salat maghrib, maka kelihatan darah sudah mulai mengalir, muka ceria, tenaga boleh, dan juga dengan kekuatan kita juga seperti itu. Ini jasmani kita simpulkan. Berarti dengan kita akan jadi cerdas, berarti dengan kita akan jadi kuat, berarti dengan kita bertenaga, berarti dengan kita ada semangat bekerja. Yang kalau pada saat dengan jasmani kita didadahkan dengan makanannya, keperluan jasmani yang seketika terpenuhi secara teratur, keperluannya dengan makanan, keperluannya dengan minuman, keperluannya dengan rehat dan tidur, itu akan membuat jasmani kita akan boleh dan juga akan berdewasa. Sehingga dengan kita dapat menyibukkan dengan diri kita, dengan urusan kita masing-masing. Kesibukannya di Putrajaya, kesibukannya di Shah Alam, urusannya dengan keluarga, urusannya dengan lingkungan, dia dengan bisnis, dia dengan politik, ikut profesinya masing-masing. Walhasil kita boleh bekerja yang seketika dengan jasmani kita, dengan kesehatan yang boleh, dan kesehatan itu datangnya daripada makanan dan minuman yang teratur. Alhamdulillah. Maka kita juga makan yang semacam itu. Seketika dengan rohani kita dan jasmani kita
hanya membawa kita sampai ke liang kubur, yang seketika itu dia akan menjadi lenyap dan hancur. Yang tersisa itu dengan tulang sulbinya saja yang ada di belakang seseorang. Sementara rohani kita ini akan membawa kita sampai ke akhirat, yang membawa kita kepada kehidupan yang abadi, yang membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal untuk selama-lamanya. Kebahagiaan yang akan membawa kita kepada ridha dan rahmat maghfirah surganya Allah Jalla wa'ala. Itu kesemuanya daripada rohani kita dengan semangatnya. Jadi kadang-kadang kita tertanya-tanya juga, Masya Allah, tabarakallah, yang kalau pada saat keperluan daripada jasmani kita penuhi, jasa kita semangat. Tapi kenapa tidak seperti itu? Kadang-kadang pada sebagian daripada kita yang pada itu dengan keperluan rohani kita penuhi, kenapa pudar? Kenapa tidak semangat? Kenapa nampak kelihatan jenuh? Kenapa nampak kelihatan letih? Kenapa kelihatan tidak berkemampuan untuk melaksanakan ibadah ini? Mana dengan semangatnya seperti pada waktu kita selepas makan? Mana dengan semangatnya seperti pada waktu kita bangun tidur? Mana dengan semangatnya seperti kita selepas mandi? Mana dengan semangatnya seperti kita pada waktu setelah minum? Lesu, lenung, jenuh karena kita puasa. Begitu kita berbuka dan begitu kita makan, kembali tenaga dan kekuatan kita. Maka kita juga berharap yang seperti itu. Saat ketika dengan rohani kita berikan makanannya, makanan daripada rohani kita, ibadah, zikir, tasbih, tahmid, takbir. Jadi perumpamaan yang secara sederhana, kalau ternyata dengan makannya tidak lalu, minumnya tidak lalu, dan juga tidurnya tidak nyenyak, tidak ada selera makan dan pada waktu tidur tidak nyaman, itu berarti jasmaninya bermasalah. Maka bagaimana untuk kita mengatasinya? Dengan cara berobat. Ada bengkel jasmani, namanya hospital, namanya klinik, perobatan jadi perobatan tradisional, atau juga dengan cara homeopati. Walhasil kita akan berupaya untuk menyehatkan jasmani kita supaya akan menjadi segar, bukan kembali dengan makanan dan juga dengan minuman. Ada upaya seperti itu juga dengan kita. Seketika dengan rohani kita ternyata kalau pada waktu kita bawa ke masjid, kalau pada waktu kita bawa mengaji, kalau pada waktu kita bawa berzikir, kalau pada waktu kita bawa yasin, baca Quran, salawat dan juga dengan amalan-amalan seumpamanya yang memang sesuai dengan matlamat dan target yang dengan jasmani itu justru diciptakan dan diamalkan kepada kita untuk menunjang rohani kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi jasmani tidak lebih daripada penunjang rohani agar rohani semangat dengan ibadahnya, bahkan mampu untuk menjadikan segala aktivitas dan kegiatan sehari-harinya itu akan menjadi ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita berhenti pada pukul 12 pada pukul 1 subuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan pertanyaan yang timbul, kenapa saat ketika dengan kita bagikan makanan rohani kita dengan zikir, dengan tasbih, dengan takbir, dengan salawat, mungkin pada waktu kita sembahyang, mungkin pada waktu kita puasa, mungkin dengan zakat, mungkin dengan tilawah, mungkin juga dengan amalan-amalan lainnya, dan juga diantara daripada tempat-tempat yang membuat jasmani kita menjadi segar. Kalau kita pergi ke tempat rekreasi, kita pergi ke Pidi di Negeri Sembilan, kita pergi ke Kemeran Halal, kita pergi ke tempat rekreasi, pergi sampai ke Langkawi. Kalau sampai Langkawi, sampai tepi pantai atau juga di pesisir, di bawah lereng gunung dengan pemandangan yang cantik, memang tidak ada mood, tak ada tenaga, itu memang bermasalah sebenarnya. Itu kita kena obat dulu. Berarti jangan dibawa ke tempat rekreasi, jangan dibawa ke tepi-tepi pantai, bagi injeksi dulu, bagi obat dulu, bagi vitamin dulu, supaya jasmaninya sehat, supaya dapat menikmati keindahan alam. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Tengok jembatan, ada mau tengok air penyutan, ada mau ajak keliling sekitar Putrajaya, itu bangunan nampak seperti kura-kura, seperti
ICC itu seperti kura-kura itu bangunan dengan desain dan juga ikut model corak yang di mana, yang dengan Eropanya, yang dengan Amerikanya, semuanya seketika itu dibuat dan dibeli oleh Dr. Mahathir, mantan daripada Perdana Menteri kita, supaya wujud satu keindahan dalam Putrajaya. Semua jenis macam bangunan yang ada di seluruh dunia ternyata ada di Putrajaya. Tidak mau tetap lesu saja. Itu tidak sesuai dibawa ke Putrajaya. Kemana? Sesuainya dibawa ke hospital Sungai Buloh atau juga di sedang GKP yang banyak tuh, pusat perobatan, DPG itu yang membawa polisnya bawa motor itu, KPG dulu, dengan pakar spesialis dok atau dokter, apa masalah saya? Tengok yang tidak jadi tidak indah, makan yang nyaman jadi tidak nyaman, minum yang segar tidak segar, jadi mesti ada masalah. Nah, kalau begitu cara tradisi hidup, kalau jasmaninya tidak sehat, maka segala kenikmatan hidup tidak terasa nikmat, bahkan jasmani tidak dapat menunjang rohani untuk berikutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kalau seperti itu pertimbangannya, seperti itu juga halnya yang seketika dengan rohani kita tidak semangat dengan ibadahnya, tidak semangat dengan zikir dan tasbihnya. Tadi semangat yang bertambah, 2 hari kita di Jepun, 2 hari kita di Cina, 2 hari kita di Puncak, 2 hari kita di Bandung, mungkin juga 2 hari kita tepi pantai, 2 hari kita ke Pulau Pangkur. Pernah ke Pangkur sudah? Pulau Pangkur di Perak. Balik semangat sekali. Kenapa? Kalau tadi tempat masjid ini juga tempat, surau ini juga tempat, majlis-majlis ini itu juga tempat, kegiatan-kegiatan ibadah itu juga tempat. Jadi sepatutnya seketika jasmani kita tadi itu masuk ke dalam masjid, masuk ke rumah Allah, masuk kepada dunia zikir, masuk kepada dunia ibadah, taat dan setia, maka dengan rohaninya akan lebih semangat. Itu yang berlaku dengan salafun saleh. Begitu saja mereka masuk ke masjid, hilang lenguhnya, hilang jenuhnya, hilang letihnya, hilang capeknya. Kalau jasmani mereka sedang dalam keadaan letih dan jenuh, masuk ke masjid, powernya semakin bertambah, kekuatannya semakin bertambah, semangatnya semakin bertambah. Kenapa? Sebab yang pada hakikatnya jasmani bukan jasmani yang menunjang rohani, justru rohani yang menunjang pada jasmaninya. Yang kadang-kadang jaga jarak mereka, ada jantara daripada mereka, mungkin makannya kurang, minumnya kurang, tidurnya kurang, dan juga rehatnya kurang. Tapi masya Allah tabarakallah, rohaninya seperti apa? Malam dengan salat tahajudnya, siang dengan puasanya, zikir dengan semangatnya, bacaan Qur'annya sampai habis. Itu apa kira-kira rumusannya? Seperti apa terjemahannya? Seperti apa penjelasannya? Penjelasannya sebab rohani mereka itu sehat, sehingga seketika jasmani dibawa ke dalam masjid, maka dengan kesehatan atau dengan rohani yang sehat tadi itu yang membuat suasana dan keadaan yang juga dengan tenaganya menjadi berpotensi, menjadi semangat. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ini Tuhan sana nih. Kalau kita melihat jenjang umur sudah 70-an, tapi masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Nabi setelah salat Allahu Akbar, setelah salat Allahu Akbar. Di tengah malam kita lagi sedang tidurnya ya. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Mungkin bahasanya seperti itu saja, tapi menangis dan berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Semangat dengan tahajudnya, semangat dengan zikir dan amalannya, semangat dengan ibadah dan ubudiyah, semangat dengan segala kebaikan yang dilakukan. Kenapa? Sebab orang tadi itu memiliki rohani yang sehat, yang seketika rohani tadi itu ditunjang kembali, ditambahkan dengan beberapa tambahannya, ditambah atau ditunjang tenaganya, semangatnya, kekuatannya, powernya dengan
di rumah dengan rumah Allah Jalla wa'ala, juga dengan tempat-tempat ibadah. Satu dengan tempatnya, yang kedua dengan amalannya, yang ketiga dengan jamaahnya. Ngantuknya hilang, letihnya hilang, leluhnya hilang, capeknya hilang, tak laratnya hilang, tak moodnya juga hilang semuanya. Yang ada semangat sampai keesokan harinya pun juga dengan semangat yang sama, dengan kekuatan yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang saya ceritakan tadi sedikit di waktu pagi, sehingga sampai ada di antara daripada hamba-hamba Allah akan tambah sejuk, akan tambah dingin. Kenapa? Sebab kena tambah pawas sejuk daripada ekor yang telah meninggal dunia. Jadi dengan tambahan pawas ekor yang di situ, maka suasana di dalamnya akan semakin nyaman dan juga akan semakin sejuk. Tambah power, tambah tenaga, tambah kekuatan. Begitulah perumpamaannya. Semakin banyak mengaji, semakin banyak belajar, semakin banyak berzikir, semakin banyak melibatkan diri ke rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Yakin dengan seyakin-yakinnya, semangatnya akan semakin bertambah, ibadahnya akan semakin bertambah. Dari pagi saya sebut ada dengan seseorang untuk mencas kembali tenaga dan kekuatannya dengan berjumpa menemui orang-orang saleh, dengan berjumpa dan menemui orang-orang yang mulia. Dikatakan la syai'a anfa'a lil qalbi, tidak ada sesuatu yang paling manfaat dengan hati daripada liqa'is salihin, daripada berjumpa orang-orang saleh. Tengok benda-benda maksiat melemahkan semangat jasmani dan kekuatan. Bersama orang-orang yang jauh daripada Allah, itu akan melemahkan semangat, tenaga dan kekuatan. Begitu juga seketika dengan kita dengan aktiviti hal-hal yang walaupun mubah tapi tidak mubah kita kepada ridha Allah Jalla wa'ala, itu akan mengurangkan rohani, tenaga dan kekuatan. Maka mudah-mudahan yang seketika dengan kita mencas kembali, cas kembali, Indonesia cas kembali tenaga dan kekuatan kita dengan melaksanakan sembahyang Jumat. Ini kumpulan yang terpilih, ya, yang walaupun tidak selama yang di Putrajaya, yang walaupun tidak selama yang di Masjid Besi. Ada di Malaysia 3 buah jenis masjid. Satu masjid papan, yang kedua masjid batu, yang ketiga masjid besi. Kalau Anda secara lebih pasti, masjid papan dengan masjid batu itu berseberangan. Jadi adanya di Penang, masjid besi, masjid papan dengan masjid batu. 2 tempat ibadah yang sedikit berbeda. Sini jauh, situ biru. Itu adanya di mana? Di Penang. Sementara yang di sini lebih kuat lagi daripada 2 masjid di sana. Kenapa? Sebab kalau dengan papan melawan besi, jelas papan akan hancur. Jangankan dengan seumpama papan, dengan batunya pun juga akan menjadi remuk dengan kekuatan besi. Apa maksudnya di masjid besi? Maksudnya di masjid besi sudah tidak ada papan dan batu, hijau dengan biru menjadi satu. Itu dari mana terjemahan itu? Dari kepala saya lah. Adalah ayat yang mengucapkan itu, cuma lebih kurangnya yang kita lakukan adalah perpaduan dan juga dengan persatuan. Ya, mudah-mudahan seketika dengan kita mencas kembali rohani bukan jasmani. Ini bukan tempat makan dan minum. Maka suatu perkara yang janggal yang seketika dengan di masjid kita gunakan untuk makanan dan minuman. Pada waktu berzikir dengan makanan dan minumannya, pada waktu di majlismu dengan makanan dan minumannya, ngap waktu kita mendengar ceramah, guk waktu kita di pengajian. Jadi sangat-sangat tidak sesuai. Sebagaimana tidak sesuai makan dan minum di pengajian, seperti ketidaksesuaiannya yang kalau pada waktu dengan kita di waktu makan dan minum itu kita sertakan dengan ibadah. Jadi membuat kita jadi tak selesa.
Jadi misalnya makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, tidak warid daripada baginda sambil makan sambil mengaji, atau sambil makan sambil baca salawat, atau sambil makan sambil mendengar ceramah, itu tidak warid. Kenapa? Sebab makan sekali lebih kita nikmati supaya kita lebih fokus pada makanan dan minuman, khususnya untuk makan dan minum saja. Begitu juga kita di pengajian, begitu juga pada waktu kita beribadah, begitu juga pada waktu kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Ini kenapa dengan ayat ini darurat saja? Karena dalam keadaan darurat, itu keadaan terpaksa saja, dalam keadaan emergensi saja ayat akan diminum. Kalau tidak berpahala orang yang meletakkannya di sini. Kita minum sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali, mudah-mudahan paham dengan perumpamaan dan perbandingan yang kita sebutkan tadi, dan kita berharap kita sepanjang minggu seperti itu. Ini yang paling istimewa. Kalau dengan sudah 5 waktu, hanya 5 waktu dalam sehari. Kalau dengan zikir dan tasbih, itu memang pada tiap saat. Tapi dengan jumlah bilangan yang lebih ramai, sampai sekian ribu manusia yang berkumpul, semua kumpulan manusia, zuhudnya, waraknya, ibadahnya, takwanya, kebaikannya, kemuliaannya, kemampuannya, itu semuanya terkumpul. Jadi kira-kira profesinya seperti apa? Orang-orang yang profesinya berbeda-beda, orang-orang yang tenaganya berbeda-beda, itu nak dikongsikan dan nak dikumpulkan dalam satu kegiatan ibadah namanya sembahyang Jumat. Maka dengan sembahyang tadi itu kita berharap begitu kita masuk, bukan kita mengambil peluang dan kesempatan untuk kita merehatkan diri di rumah Allah karena kita baru saja keluar daripada office. Tapi perumpamaan sholat Jumat ini sama seperti kita mandi lepas balik rumah. Bagaimana keadaan jasmani kita pada waktu kita sampai ke rumah terus kita mandi? Segar. Bagaimana jasmani kita seketika dengan kita selepas makan dan minum? Jika nampak kelihatan lapar nih, kenapa kelihatan ada mood dan juga ada tenaga? Kenapa? Tadi pagi tak dan sarapan pagi saya. Atau buru-buru, tambah jam pula, tambah kena marah sama ketua pengarah. Kerja itu ada yang jadi, ini juga tidak kena, itu juga tidak kena. 3 kali kena marah siang tadi itu, akhirnya jadi lemas, lenguh, jenuh, dan tak larat buat apa-apa. Begitu ternampak nasi mandi dengan kambingnya, Masya Allah, tabarakallah, bukan selera semangat jadi suka, bukan. Coba tengok, yang walaupun itu sekedar reklama saja, saudara, tidak lebih daripada propaganda. Kan ada pemain bola nampak kelihatan lenguh, letih, tak boleh tendang bola. Begitu dapat sekenap, begitu dapat Pepsi, Coca-Cola langsung naik. Bukan sebatas semangatnya saja, sekali tendang sudah gol. Nah itu kan walaupun khayalan, tapi itu memberikan kesegaran dan kebugaran, memberikan semangat dan kekuatan. Makanan kepada jasmaninya, ibadah kepada rohaninya. Jadi seorang kembali, kalau pada saat kita datang ke masjid, semangat kita tidak ada reaksi, rohani kita tidak ada perubahannya, itu berarti kita ada masalah di segi rohani yang perlu kita obati, yang perlu kita perbutuhkan. Mungkin ada wayang yang putus, mungkin ada yang lemah, mungkin ada yang tidak lengkap, mungkin ada yang perlu diganti daripada peralatan-peralatan rohani kita, yang sehingga seketika dengan kita masuk ke rumah Allah Jalla wa'ala, justru bukan untuk kita merehatkan, masuk ke rumah Allah untuk menghilangkan rasa lenguh, rasa jenuh, rasa letih. Itulah rahasia hadis Rasulullah yang diwayatkan, arihna biha ya Bilal, rehatkan rasa letih kita, rasa jenuh kita, rasa capek kita, lemah kita, bodar kita. Lenyapkan, hilangkan itu semuanya biha, dengan sembahyang. Begitu Allahu Akbar, seakan-akan dengan agenda hidup, seakan-akan dengan darah sudah mengalir, seakan-akan dengan tenaga dan kekuatan tersambung dengan pawan yang datang daripada luar. Kipasnya mati, kornya mati, kemudian dengan peralatan sound systemnya pun juga mati. Begitu tersambung dengan karang daripada luar, semuanya hidup. Kita juga nakkan rohani kita seperti itu. Jadi dengan datang ke masjid, dengan datang mengaji, dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan beribadah, paman kita, rohani kita semakin kuat, hilang mengantuknya. Dan kita sebaliknya bawa ke masjid,
Nah, baca Yasin, berzikir, tasbih, subhanallah. Itu berarti rohani kita sakit, rohani kita tidak sehat. Orang yang sehat berbahan-bahannya tadi ramai yang tak datang tidak mengikuti permulaan kita. Jasmani yang sehat bagi makan, bagi minum segar bugar. Jasmani yang sehat bawa ke Putrajaya jadi semangat. Jasmani yang sehat bawa ke Langkawi jadi sehat. Jasmani yang sehat bawa saja ke tempat rekreasi semakin semangat. Rohani yang sehat bawa ke masjid, ke surau-surau, ke tempat pengajar, tempat zikir yang mungkin nanti malam ya Allah, ya Allah. Kalau kita tahu dan kita udah hafal, kalau dari TV pun juga boleh. Nah, ada satu yang kita tak boleh. Apa dia? Berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang datang ke sana hanya untuk bersalawat, hanya semata-mata untuk menyanjung dan memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepatah kata daripada sama-sama daripada ulama kita pada Muhammad Ahlussunnah wal Jamaah, saya kongsikan kira-kira daripada sudut mana ketelarangannya pada waktu kita mengadakan perayaan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau perayaan peristiwa Isra wal Mi'raj, atau juga Ma'al Hijrah, atau juga dengan kegiatan-kegiatan sejarah, kegiatan-kegiatan keagamaan yang seumpamanya yang seketika dengan kita, katakan saja dengan kita mengklasifikasikan pergerakan perjalanan hidup daripada baginda Nabi dari sejak Nabi kita dilahirkan kita tulis sampai Nabi kita berusia 25 tahun Nabi kita menikah, sampai Nabi kita berusia 40 tahun Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, dan sejak daripada umur 40 tahun dengan bermacam-macam mukjizat dan juga dengan bermacam-macam anugerah yang Allah bagikan, dengan air yang memancar daripada ujung jari, juga dengan sentuhan telapak tangan yang menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit, ataupun juga dengan perantaraan duda air menjadi tawar, atau juga dengan tiupan daripada baginda Nabi, dengan tiupan daripada baginda Nabi Sa'atil wujuh dengan cara seperti itu, dimana dengan pasti di Bali diarahkan di satu arah saja, tapi termasuk kepada mata musuh semuanya. Seperti juga dengan onta yang sujud, seperti itu juga dengan biawak yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, seperti juga dengan anjing yang bersaksi atas kenabian dan kerasulan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau juga dengan pokok kayu yang berjalan, ataupun juga dengan yang meminum kencing Nabi, darah Nabi, ataupun juga dengan kejadian-kejadian yang seumpamanya sampai kepada mukjizat yang paling agung. Itulah mukjizatul Isra wal Mi'raj yang berlaku pada bulan Rajab menurut pendapat kebanyakan daripada ulama. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Itu daripada usia 40 tahun sampai Nabi kita wafat. Ternyata kesan daripada rohani baginda Nabi bukan hanya sentuhan telapak tangan Bilal, biasanya ini telapak tangan pada waktu Nabi kita hidup. Ada yang botak kepalanya Nabi kita sapo, tumbuh rambutnya begitu banyak dan tebal. Ada yang sudah hampir keriputan kepada masa kanak-kanak mukanya Nabi kita sebegitu. Ternyata awet muda sampai hampir meninggal dunia tetap saja tidak ada yang kedodoran. Bahasa kedodoran, tidak ada yang keriput, ada yang janggut kepala semuanya hitam. Kira-kira guna apa? Minyak apa? Zaitun apa? Atau juga dengan habatus sauda buatan mana? Nah, itu saja kecil pada masa kecilku kepalaku pernah diusap dan disentuh oleh telapak tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kesannya bukan kepada jasmani seseorang pada waktu Nabi kita masih hidup, justru sampai pada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas Nabi kita mati itu dengan jubah disimpan. Kalau ada orang sakit, jubah Nabi kita itu dibasuh, airnya diminumkan kepada orang-orang yang sakit. Kalau dikatakan itu syirik, para sahabat Nabi kita lebih mengetahui yang mana yang syirik, yang mana yang hukumnya itu adalah tabarruk. Macam juga dengan rambut menjadi asbab kemenangan mereka di medan perang. Masya Allah, tabarruk. 2 menit lagi itu belum masuk lagi. Sebentar saja terakhir. Jadi daripada hari Nabi kita terpilih menjadi Nabi dan Rasul sampai Nabi kita meninggal dunia dengan wafat dan juga dengan hari terakhir beliau,
Itu kalau seandainya ditulis, terus kita baca bersendirian, boleh tak? Kita baca tentang hari kelahiran Nabi, kita baca tentang Nabi kita menikah, Nabi kita berperang, Nabi kita berjuang, tidak ada masalah. Oke saja, boleh. Boleh. Kalau kita baca dan bertiga di mana orang kawan, boleh. Boleh. Kalau kita baca di khalayak orang ramai, tapi tidak dibaca sebagaimana kita membaca, tapi dalam bentuk ceramah dan penyampaian, boleh tak? Tak boleh. Itu bid'ah dhalalah. Kenapa hukumnya jadi berobat? Begitu dengan bahasa sederhananya, baca sejarah Nabi, sirah Nabi, syama'il Nabi, akhlak Nabi bersorangan, tidak ada masalah. Dengan teman tidak ada masalah. Di khalayak orang ramai pun juga tidak ada masalah. Itulah dalam perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, untuk kita mencas rohani kita, satu dengan tempat-tempat yang mulia, dua dengan orang-orang yang mulia, tiga dengan amalan-amalan yang mulia, empat dengan suasana yang mulia. Mudah-mudahan jasmani kita sehat, rohani kita lebih segar, yang mampu dengan perantara rohani yang segar menyehatkan dan membukakan jasmani kita di mana saja kita berada. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.